Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 89. Oke, langkah usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Menyadari jika kelompok aliansi akademi sedang menunggu mereka, Mu Chen pun memutuskan untuk pergi membantu Wen Qingxuan. Dia juga yakin jika aliansi itu pasti mempunyai poin yang cukup banyak untuk menambah poin yang ada. Mu Chen juga menyadari jika dirinya masih memiliki hutang pada kelompok Wen Qingxuan untuk membantunya merebut kembali peringkat pertama. Meski situasi ini cukup berbahaya, namun Mu Chen yakin akan begitu banyak kelompok lain yang datang menonton. Melihat peluang ini, kelompok Mu Chen juga setuju jika mereka harus membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Kali ini Mu Chen dan juga rekan-rekannya, mereka mulai melakukan sebuah perjalanan, dan selama di dalam perjalanan ini, kelompok Mu Chen berpapasan dengan beberapa kelompok yang lainnya, dan semua kelompok telah menanamkan kebijakan. Siapa yang kuat maka dia yang berhak maju. Melihat hal ini, jelas Mu Chen tidak segan-segan mengalahkan mereka semuanya yang menghalangi jalannya. Bahkan dia juga langsung mengambil setengah poin yang dimiliki oleh lawan-lawan yang sudah dikalahkan. Melihat hal ini, beberapa kelompok mulai tidak berani memulai pertikaian dengan kelompok Mu Chen, dan mereka memilih untuk mengalah saja agar tidak ditindas oleh kelompok Mu Chen itu. Adegan tersebut membuat kelompok Mu Chen tidak mengalami hambatan sehingga berhasil maju dengan cepat dan sampai di pusat kompetisi akademi spiritual. Sesampainya di tempat itu, Mu Chen mendapatkan informasi tambahan jika kelompok aliansi akademi secara terbuka mengirimkan ajakan untuk bertarung melawan Mu Chen. Xiao Huang mengatakan jika dia saat ini sedang menunggu kedatangan Mu Chen untuk menghancurkan formasi spiritual yang dia buat dan kemudian menyelamatkan kelompok Wen Qingxuan. Pernyataan dari Xiao Huang jelas membuat semua orang penasaran tentang sosok yang bernama Mu Chen ini, karena jika dilihat kelompok Xiao Huang sudah berada di peringkat ke-9 dan mereka berhasil menjebak kelompok dari Wen Qingxuan. Mereka hanya pernah mendengar jika Mu Chen pernah menempati peringkat 16, namun saat ini kelompok itu sudah mulai tidak terdengar lagi, dan kemudian membuat banyak orang mulai menerka-nerka sehebat apa sih sebenarnya kelompok Mu Chen ini sampai orang yang menjadi pemimpin dari aliansi akademi Xiao Huang mau menunggu dirinya. Sementara itu di pusat akademi, semua orang-orang elit sudah mulai berkumpul sehingga energi yang ada di sana begitu kuat. Bagian dari mereka mulai membicarakan kelompok Xiao Huang yang cukup licik. Jika bukan karena mereka menjebak anggota Wen Qingxuan, pasti saat ini Wen Qingxuan sudah mengambil tindakan dan mengalahkan Xiao Huang dengan sangat mudah. Mereka bisa melihat jika formasi ini memang sudah cukup lama disusun sehingga kekuatan yang ada sangat menakutkan. Jelas Wen Qingxuan tidak akan pernah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena itu menyangkut nyawa seluruh anggotanya. Di sisi lain, Wu Yingying bisa merasakan jika hal yang dilakukan kelompok aliansi akademi ini cukup kotor. Kakak dari Wu Yingying, yaitu Wu Ling, juga bisa melihat seperti apa perbedaan yang ada di antara Wen Qingxuan dan juga Xiao Huang. Wu Ling berkata pada adiknya, jika target Xiao Huang yang sebenarnya pasti bukanlah Wen Qingxuan, melainkan Mu Chen. Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat Wu Yingying cukup terkejut, karena dia tahu jika poin yang Mu Chen miliki itu tidaklah banyak. Namun Wu Ling yakin pasti ada suatu benda yang diinginkan oleh kelompok aliansi akademi. Mendengarkan informasi ini, raut wajah kekhawatiran jelas tergambar di wajah cantik dari Wu Yingying. Sementara itu di sisi lain, Mo Yu cukup khawatir tentang kehadiran Mu Chen. Namun Xiao Huang yakin jika bocah laki-laki itu pasti akan datang dan menolong kelompok Wen Qingxuan. Jika mereka tidak datang, dia yakin jika Wen Qingxuan pasti akan menyimpan dendam tersendiri di dalam hatinya terhadap Mu Chen. Hal ini jelas akan menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Namun Xiao Huang tetap berharap jika Mu Chen benar-benar datang, karena dia harus merebut semua barang yang sudah didapatkan oleh Mu Chen dari kelompok aliansi akademi ketika berada di dalam istana Dewa Kayu.
Memikirkan semua hal ini membuat sudut mulut dari Xiao Huang mulai menunjukkan sebuah senyum yang licik. Tak lama kemudian suasana mulai terasa sunyi saat sebuah cahaya mulai datang dari arah barat dan cahaya itu menghilang. Mereka bisa melihat jika Mu Chen dan juga rekan-rekannya sudah tiba. Menyaksikan dari lambang yang ada di dada Mu Chen, mereka tahu jika Mu Chen berasal dari Akademi Beijing. Apalagi dari kabar yang beredar dia adalah seorang master formasi spiritual juga. Hal ini tentu membuat perhatian banyak orang mulai tertuju pada Mu Chen ini dan mereka tidak sabar. Apakah Mu Chen yang dianggap sebagai master formasi spiritual akan benar-benar mampu menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Xiao Huang? Sesampainya di sana, Mu Chen mulai bisa merasakan jika ratusan tim yang ada memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mu Chen pun kembali mengedarkan pandangannya dan saat ini dia langsung tertuju kepada Wuling yang sedang tersenyum ke arahnya. Mu Chen cukup bersyukur karena ketika berada di jalan spiritual dirinya tidak bermusuhan dengan Wuling ini. Mu Chen hanya menganggukkan kepalanya sebagai salam hormat untuk seorang Wuling. Mu Chen juga memutuskan kembali mengedarkan pandangan. Saat ini dia bisa melihat seorang laki-laki yang merupakan seorang master formasi spiritual. Luo Li juga melihat hal itu dan dia mengetahui apabila formasi yang diciptakan orang tersebut sudah aktif dan sangatlah kuat. Mu Chen bahkan tidak membantah perkataan dari Luo Li karena dia juga bisa merasakan bahwa formasi yang diciptakan Xiao Huang adalah formasi gabungan peringkat kelima. Tak berapa lama, suara tawa mulai terdengar dari sosok Xiao Huang. Mu Chen yang melihat hal ini jelas tahu jika orang itulah yang menjadi pemimpin dari aliansi akademi bernama Xiao Huang. Menyaksikan tatapan mata dari seorang Mu Chen, Xiao Huang tidak peduli sama sekali dan memilih untuk langsung mengutarakan apa keinginannya memanggil Mu Chen ke sini. Dia mengatakan, "Aku tidak mau permasalahkan kau yang berhasil mengalahkan Mo Yu dan juga kelompok lainnya karena memang kekuatan yang mereka miliki tidak sehebat dirimu. Namun aku ingin kau memberikan benda yang telah kau dapat di dalam istana Dewa Kayu padaku." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Huang jelas membuat Mu Chen berpikir apabila Xiao Huang menginginkan mangkok pengumpul roh yang telah didapatkan oleh Mu Chen. Namun, Mu Chen cukup penasaran dari mana orang ini mengetahui soal mangkok yang dia pegang sekarang. Mu Chen terdiam untuk sejenak dan dia jelas tidak berniat untuk memberikan mangkok itu meskipun hanya sebuah replika. Mu Chen meminta pada Xiao Huang untuk melepaskan Wen Qingxuan dan juga kelompoknya. Melihat tidak ada niat yang baik dari seorang Mu Chen membuat Xiao Huang merasa marah. Dia berjanji akan mengambilnya secara paksa benda yang berada di tangan Mu Chen itu. Saat ini, tatapan mata dari banyak orang yang berada di tempat ini mulai terarah pada sosok yang berada di samping Xiao Huang. Sosok itu sangatlah pendiam, namun orang-orang bisa merasakan energi yang sangat luar biasa dan tak disangka bahwa itu adalah saudara dari Xiao Huang yang bernama Xiao Wang. Melihat ancaman yang ada, Luo Li langsung mengeluarkan pedang Luo Shen miliknya dan kemudian memberikan tebasan ke arah udara. Hal ini membuat semua orang yang hadir bisa merasakan ancaman yang luar biasa dari seorang gadis bernama Luo Li itu, dan tentu saja membuat raut wajah dari Xiao Huang dan juga Xiao Wang merasakan sedikit ketakutan. Namun Xiao Huang segera bersikap biasa saja ketika dia tahu jika Mu Chen adalah seorang master formasi spiritual. Dia dengan segera menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Mu Chen berhasil menembus formasi spiritual yang telah dia buat, maka Xiao Huang akan membebaskan kelompok dari Wen Qingxuan dan memberikan Mu Chen 20.000 poin. Namun jika Mu Chen gagal, maka dia harus menyerahkan mangkok itu dengan sukarela. Hal ini jelas membuat mereka semuanya terkejut karena jika Mu Chen menerobos, maka nasibnya hanya akan sama dengan kelompok Wen Qingxuan. Namun poin yang ditawarkan oleh Xiao Huang ini cukuplah besar. Mengenai hal seperti itu, Mu Chen cukup bimbang karena dia juga harus memikirkan konsekuensi yang ada untuk kedepannya. Setelah berpikir sejenak, Mu Chen pun memutuskan untuk menerima tantangan dari Xiao Huang.
dan dia yakin akan menang dalam hal ini. Mendengar jika Mu Chen menyetujui tantangan dari seorang Xiao Huang membuat semua orang cukup terkejut. Mereka tidak menyangka Mu Chen akan menerima hal itu karena jelas-jelas itu adalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh Xiao Huang. Tapi beberapa orang yang lainnya juga yakin pasti Mu Chen memiliki kartu trap tersendiri dan juga rencana yang sudah dia persiapkan sehingga dia berani menerima tantangan Xiao Huang. Bahkan kali ini Wu Yingying juga mulai mempertanyakan apakah Mu Chen itu benar-benar bodoh. Dia tidak menyangka Mu Chen akan membiarkan dirinya sendiri terjebak di dalam permainan yang sudah dipersiapkan Xiao Huang. Namun Wu Ling yang berada di samping dari Wu Yingying meyakinkan jika melihat dari kehebatan Mu Chen, maka hal ini akan baik-baik saja. Di sisi lain Xiao Huang yang melihat keberanian seorang Mu Chen pun memberikan tepuk tangan. Mu Chen kemudian memiringkan kepalanya dan berkata pada Luo Li untuk berhati-hati. Tanpa mengatakan hal lain, Mu Chen segera naik ke puncak gunung. Semakin dekat Mu Chen, semakin bisa merasakan jika formasi yang telah dibentuk oleh seorang Xiao Huang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan formasi roh pedang milik Mu Chen. Tanpa ragu lagi, Mu Chen memutuskan untuk segera masuk ke dalam formasi itu. Namun ketika dia sudah berada di dalam, sebuah kabut tebal menghalangi pandangannya. Mu Chen pun langsung memikirkan sebuah cara. Dia tidak bisa bertindak dengan gegabah dalam situasi seperti ini. Mu Chen mulai mencari metode untuk bisa menghancurkan formasi yang telah dipersiapkan oleh Xiao Huang itu. Susunan dari formasi ini cukup rumit karena sangat menguras energi di dalam tubuh Mu Chen. Dan siapa saja yang masuk namun tidak bisa segera melepaskan diri, maka dia akan kehilangan begitu banyak energi spiritual di dalam tubuhnya. Jika hal ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka tidak akan ada yang bisa mengeluarkan mereka dari dalam formasi buatan Xiao Huang itu. Melihat jika Mu Chen tidak segera melakukan pergerakan, Xiao Huang yakin apabila saat ini Mu Chen tidak akan bisa menghancurkan formasi yang telah dia buat. Dan Xiao Huang pun berteriak memerintahkan pada Mu Chen untuk menyerah saja, maka dia akan segera melepaskan Mu Chen dan juga Wen Qingxuan yang berada di dalam formasi itu. Namun Mu Chen tidak menghiraukan perkataan dari Xiao Huang dan dia lebih memilih untuk terfokus. Tak berselang lama Mu Chen mulai bisa merasakan kehebatan dari formasi yang dibentuk Xiao Huang dan ini bernama formasi pengikat langit. Bahkan secara perlahan Mu Chen mulai bisa merasakan tekanan dan membuat energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya terserap begitu cepat. Mu Chen tidak menyangka jika formasi ini sangat berbahaya. Dia memutuskan untuk maju dan kemudian Mu Chen bisa melihat jika susunan dari simbol-simbol formasi ini memang sedikit berbeda dengan apa yang dilihat Mu Chen ketika mempelajari simbol-simbol formasi di masa lalu. Mu Chen kemudian memutuskan untuk duduk bersila dan dia mulai memejamkan matanya. Menyaksikan apa yang dilakukan Mu Chen itu membuat Xiao Huang cukup penasaran. Bocah ini mau apa sih? Tidak lama kemudian mata batin spiritual Mu Chen mulai terbuka. Di dalamnya dia bisa melihat dengan jelas bahwa simbol susunan dari formasi ini memang sangatlah rumit. Bahkan kabut yang awalnya tebal sekarang juga sudah mulai menghilang. Mu Chen pun berusaha untuk memeriksa dan juga menguraikan simbol-simbol formasi yang ada. Saat ini dia bisa melihat jika ternyata ada dua formasi penyerang yang telah disembunyikan. Meskipun kekuatan dari formasi penyerang itu tidak sekuat formasi pengikat langit, namun jika orang lengah di dalam tempat ini justru akan menjadi malapetaka tersendiri. Mu Chen memutuskan untuk membuka matanya dan kemudian dia mulai melangkah maju kembali. Melihat apa yang dilakukan oleh seorang Mu Chen membuat Xiao Huang merasa senang. Dia kemudian segera mengaktifkan dua formasi penyerang yang telah dia sembunyikan. Hal ini jelas membuat semua orang yang berada di luar mengetahui apabila ada formasi baru di dalam formasi pengikat langit itu. Mereka semuanya jelas mulai mengkhawatirkan keadaan dari Mu Chen yang tidak tahu menahu akan hal ini. Sebuah sinar cahaya mulai muncul dari formasi penyerang
dan siap dilayangkan ke arah Muchen. Jika sampai serangan ini berhasil diluncurkan, maka Xiao Huang yakin bahwa Muchen akan terluka parah. Namun, belum sampai formasi itu menyerang Muchen, dua buah benang yang memiliki kekuatan spiritual dengan cepat menyerang formasi yang ada tepat pada titik tengahnya, yang kemudian dar! Suara ledakan mulai terdengar dengan begitu hebat. Serangan tiba-tiba mulai membuat dua formasi penyerang mengalami keretakan dan kemudian hancur berkeping-keping. Jelas pemandangan seperti ini membuat tatapan mata Xiao Huang langsung berubah. Dia tidak menyangka jika Muchen sudah mengetahui niatnya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menghancurkan formasi yang telah dia sembunyikan itu. Dan pada akhirnya semua orang mengetahui jika Muchen memang jauh lebih hebat daripada Xiao Huang. Muchen segera memandang Xiao Huang dan dia pun mengatakan, sebuah formasi di dalam formasi yang kau buat itu bukanlah formasi yang matang. Sangat mudah dihancurkan. Mendengarkan kata-kata seorang Muchen jelas membuat Xiao Huang merasa tidak senang. Meskipun sedang marah, Xiao Huang mencoba untuk bersikap biasa saja. Dia masih tetap tidak yakin jika Muchen akan bisa menghancurkan formasi pengikat langit miliknya yang sudah disusun dengan cara sempurna. Mendengarkan hal ini jelas ada kekhawatiran di dalam hati seorang Muchen. Dia pun memutuskan untuk memandang formasi di depannya sekali lagi, dan Muchen tahu jika hal terpenting dalam formasi adalah titik pusatnya. Namun sayang, setelah menggunakan mata batinnya, Muchen masih tetap tidak bisa menemukan letak pasti dari titik pusat formasi ini. Melihat hal yang dilakukan oleh Muchen, Xiao Huang bisa memahami jika Muchen memiliki kelebihan dalam formasi hati atau mata batin. Memikirkan hal seperti ini saja jelas membuat Xiao Huang merasa cemburu terhadap seorang Muchen. Meskipun dia juga seorang master formasi spiritual, tapi dia masih belum bisa mengendalikan apa yang disebut sebagai formasi hati. Xiao Huang memutuskan untuk membuka segel baru di tangannya. Hal ini membuat sebuah cahaya energi spiritual mulai terkumpul dan juga menebal. Cahaya-cahaya ini tidak lama kemudian menuju ke arah Muchen seperti badai yang mengamuk, dan itu membuat Muchen langsung diselimuti kabut tebal yang berasal dari energi formasi itu sendiri. Muchen mulai bisa merasakan jika formasi ini telah diaktifkan sepenuhnya oleh Xiao Huang, sehingga energi yang berada di dalam dirinya tersedot oleh formasi tersebut. Sebuah simbol-simbol yang cukup rumit pun mulai bermunculan, dan itu membuat mata dari Muchen mulai melihat sinar cahaya yang sangat terang. Tidak lama dari dalam tubuhnya, energi spiritual keluar dengan begitu cepat. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Luoli dan juga anggota yang lainnya mengkhawatirkan keadaan Muchen. Mereka takut jika Muchen tidak bisa bertahan lebih lama di dalam formasi dari Xiao Huang. Namun Luoli hanya bisa percaya jika Muchen pasti mampu melewati semua ini. Sementara itu Muchen masih terus memperhatikan simbol-simbol yang ada. Dia mulai berpikir jika inti dari formasi ini sebenarnya sedang disembunyikan. Dan itu adalah sesuatu yang cukup merepotkan bagi seorang Muchen, karena dia harus mencari inti formasi di dalam kabut tebal yang ada. Muchen kemudian mulai membentuk sebuah segel di telapak tangan, dan kali ini segel tersebut mulai membentuk seberkas cahaya yang membumbung tinggi. Cahaya ini lama-kelamaan mulai kabur dan menyembunyikan tubuh dari Muchen. Xiao Huang hanya bisa menyipitkan matanya dan terfokus pada Muchen. Dia tahu bahwa Muchen sedang membentuk sebuah perlindungan bagi dirinya sendiri, tapi tidak apa-apa, karena formasi yang dia bikin itu akan memperlambat kecepatan dari tindakan Muchen, dan juga formasi pengikat langit ini akan menyerap seluruh energi spiritual di dalam tubuh Muchen. Namun Xiao Huang juga tidak berani meremehkan. Dia kemudian mulai menambahkan energinya kembali ke dalam formasi pengikat langit. Pada akhirnya, beberapa energi yang berada di dalam formasi itu langsung berubah menjadi ular piton raksasa.
yang mulai memberikan serangan terhadap energi pelindung dari seorang Muchen. Bukan hanya menyerang saja, tapi ular piton ini juga menyerap energi spiritual yang dimiliki oleh Muchen. Namun Muchen tidak menyerah. Dia mulai membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian kali ini formasi juga telah dibentuk oleh seorang Muchen. Namun formasi itu semakin lama semakin memperlihatkan kelemahannya. Tidak lama kemudian, tas! Formasi milik Muchen pun hancur lebur dan semua orang bisa melihat sosok Muchen. Bukannya ketakutan, malah sedikit tersenyum. Sebuah firasat buruk mulai muncul di dalam hati Xiao Huang. Tidak lama kemudian Muchen mulai mengibaskan lengan bajunya. Ratusan segel kali ini telah mulai muncul. Tak berapa lama sebuah energi spiritual mulai keluar dari segel-segel itu hingga membentuk dua buah teratai hitam raksasa. Menyaksikan adegan seperti ini jelas membuat Xiao Huang masih meremehkan kemampuan Muchen, karena formasi yang Muchen bentuk masih kalah dengan formasi tahap kelima miliknya. Namun Muchen berkata, jika kejutan masih belum berakhir, Muchen kembali membuka segel baru dan muncul satu lagi formasi teratai iblis hitam lainnya. Menyaksikan adegan seperti ini jelas membuat semua orang tidak menyangka jika Muchen akan mengaktifkan 3 formasi teratai iblis hanya dalam waktu yang singkat. Sinar cahaya cemerlang mulai dipancarkan dari dalam teratai hitam raksasa itu. Putaran yang begitu cepat pada akhirnya mampu menghilangkan sebagian kabut dan membentuk domain tersendiri bagi seorang Muchen. Hal ini membuat raut wajah Xiao Huang berubah dalam sekejap menjadi sangat muram. Namun dia yakin jika 3 formasi milik Muchen masih bisa dikalahkan oleh formasi pengikat langitnya. Meskipun formasi yang Muchen bentuk cukuplah kuat, tapi dia belum mencapai tingkat kelima. Merasa diremehkan seperti ini, Muchen hanya tersenyum dan kemudian dia menjawabnya, jika kau belum tahu kekuatan dari teratai hitamku, maka kau harus mencobanya. Tanpa basa-basi lagi, raut wajah Xiao Huang telah berubah menjadi sangat waspada. Dan kemudian dia mulai membuka segel yang baru, mengaktifkan kembali ular piton yang jauh lebih banyak untuk melahap energi spiritual yang dimiliki oleh seorang Muchen. Dia berharap ular itu bisa menghabiskan seluruh energi yang berada di dalam formasi teratai iblis hitam milik Muchen tersebut. Melihat niat jahat dari seorang Xiao Huang, Muchen pun segera mengaktifkan dan juga mengendalikan formasi teratai iblis hitam untuk menyerang. Seketika 3 bunga teratai hitam raksasa itu berputar dengan sangat cepat, lalu membentuk cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya-cahaya ini pun bergegas dengan cepat menuju ke arah serangan piton-piton milik Xiao Huang. Muchen yakin jika di antara 3 ular piton itu pasti salah satunya adalah inti formasi. Melihat tatapan Muchen yang sangat jeli membuat Xiao Huang merasa hatinya mengalami sebuah ketegangan. Dia tidak menyangka bahwa Muchen akan begitu sulit untuk dihadapi. Meskipun Muchen masih belum bisa menemukan inti formasi, namun dia sudah berhasil maju selangkah lebih dekat. Hal ini membuat kemungkinan besar tidak lama lagi Muchen akan bisa mendeteksi semua yang telah dia rencanakan. Xiao Huang kemudian memerintahkan ular-ular pitonnya untuk memberikan serangan yang luar biasa. Tak lama kemudian ular piton itu berhasil menabrak serangan teratai iblis hitam milik Muchen. Menyaksikan adegan seperti ini, Muchen pun terus menambahkan energi pada 3 bunga teratainya hingga terdengarlah sebuah retakan dari kedua belah pihak. Tak lama kemudian, ledakan yang cukup luar biasa pun terjadi di dalam tempat ini. Baik serangan energi milik Muchen maupun Xiao Huang hancur berkeping-keping. Xiao Huang mulai panik dan dia takut jika inti formasinya juga ikut hancur. Dia kemudian segera membuka segel yang baru, memanggil lebih banyak ular piton. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Huang itu membuat Muchen sekali lagi memerintahkan teratai iblis hitam untuk memberikan penyerangan. Energi dahsyat dari teratai hitam itu kembali dikeluarkan untuk menyerang ular-ular piton yang baru saja muncul. Tabrakan energi yang mulai terasa meledak-ledak itu membuat banyak orang cukup terkejut. Xiao Huang kemudian memutuskan untuk menambahkan energinya sampai batas maksimal.
Akhirnya, dadadadadar, serangan demi serangan terus dilayangkan oleh formasi pengikat surga hingga membuat teratai hitam milik Muchen terpaksa terdorong mundur. Menyaksikan adegan seperti itu, Wu Yingying yakin jika Muchen pasti tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tidak lama kemudian formasi milik Muchen yang merupakan teratai hitam mulai hancur lebur dan Xiao Huang segera tersenyum karena dia bisa menghancurkan kartu traf milik Muchen ini. Tapi di sisi lain Muchen malah tersenyum dengan cara yang sangat aneh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh seorang Muchen, padahal dia dalam kondisi terdesak, tapi tidak ada ketakutan sama sekali, malah seolah-olah dia yang menang. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.